Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, sepak bola bukan cuma soal teknik dan strategi, tapi juga soal kekuatan fisik. Beberapa pemain punya tenaga luar biasa yang bikin lawan takut buat duel 1 lawan 1. Ada yang kayak tank di lini tengah, ada yang badannya segede Hulk, bahkan ada yang bisa ngebuang lawan kayak nyamuk. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas 10 pemain paling kuat dalam sejarah sepak bola. Siap-siap takjub sama kekuatan mereka di lapangan guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Yo guys, langsung aja kita bahas. Gas! 10 pemain paling kuat dalam sejarah sepak bola. Nggak peduli di era manapun, pemain bola yang kuat selalu ninggalin jejak di lapangan hijau. Mereka yang bisa ngebuang lawan kayak nyingkirin nyamuk, nerobos pertahanan kayak tank, atau ngejaga striker biar nggak bisa ngapa-ngapain sering jadi faktor penentu kemenangan atau kalahnya tim. Mulai dari Yaya Toure yang kayak benteng berjalan di lini tengah Manchester City, sampai Zlatan Ibrahimovic yang fisiknya bikin back lawan stres dimanapun dia main. Pemain yang punya kekuatan fisik luar biasa selalu bisa naik ke puncak. Nah, ini dia 10 pemain paling kuat dalam sejarah sepak bola. Nomor 10 ada Jan Koller. Dia main dari tahun 1994 sampai 2011. Kalau ngomongin Jan Koller, dia ini orangnya gede banget, kayak tiang listrik bisa gerak guys. Dengan tinggi 2,02 meter, Koller jadi target empuk buat umpan silang dari winger dan gelandang timnya. Main di klub kayak Lokeren, Anderlecht, Borussia Dortmund, dia nggak cuma tinggi doang guys, tapi juga jago nyetak gol. Total 245 gol dalam 587 pertandingan di level klub, plus rekor 55 gol dalam 91 laga bareng timnas Ceko. Karena posturnya yang nggak masuk akal itu, dia sampai dijuluki Dino guys. Ada aja ya. Lanjut ke nomor 9 ada Eusebio. Dia main di tahun 1957 sampai 1980. Legenda Portugal satu ini di zamannya udah kayak cheat code guys. Zaman dulu teknologi belum secanggih sekarang. Jadi waktu tim Portugal turun di Piala Dunia tahun 1966, banyak orang Inggris kaget melihat ukuran dan kecepatan Eusebio. Dia punya kombinasi lari kenceng, trik licin, dan tenaga yang bikin back lawan gak berkutik. Sepanjang karirnya dia nyetak 733 gol dari 745 pertandingan. Mantap ya guys. Selain jadi legenda Benfica, dia juga simbol penting buat sepak bola Afrika, terutama buat Mozambik, negara kelahirannya. Kita lanjut ke nomor 8, ada Zlatan Ibrahimovic. Dia main dari tahun 1999 sampai 2023. Kalau ada pemain yang ngerasa dirinya dewa, ya itu Zlatan guys. Nggak cuma kuat secara fisik, tapi juga punya attitude yang bikin lawan ilfeel. Dengan 62 gol dari 122 laga buat timnas Swedia dan 511 gol dari 866 pertandingan klub, Zlatan bukan cuma ngomong doang guys. Salah satu bukti kekuatan Zlatan saat dia udah 41 tahun tapi masih bisa ngebully back lawan di AC Milan. Bahkan duel fisik sama Romelu Lukaku. Ngomongin soal fisiknya, Zlatan pernah bilang ke Giki di tahun 2023, motivasi buat gue bukan masalah karena gue suka aktif. Gue suka tantangan tubuh gue sendiri. Itu bikin gue seneng, bikin gue ngerasa hidup. Gue selalu coba naikin level tiap saat. Zlatan emang beda guys. Kita lanjut ke nomor 7, ada Yaya Toure. Dia main di tahun 2001 sampai 2019. Kalau Zlatan Ibrahimovic itu striker seberbisa, Yaya Toure punya kehebatan yang sama di lini tengah. Gelandang asal Pantai Gading ini jago banget ngebaca permainan. Umpan-umpannya akurat, dan kalau udah nembak, wah bikin kiper deg-degan guys. Selain punya tendangan geledek, fisiknya juga gahar. Dia kuat dalam duel, gak gampang jatuh, dan staminanya kayak gak ada habisnya. Pas lagi jaya-jayanya di Manchester City, dia sampai dijuluki kereta manusia dan raksasa sama para pandit bola. Wajar sih, dia emang salah satu gelandang terbaik di dunia saat itu. 4 kali jadi pemain terbaik Afrika, terus di tahun 2015 dia sukses ngebawa Pantai Gading juara Piala Afrika. Sepanjang karirnya, dia ngoleksi 17 trofi, termasuk 6 trofi dalam setahun bareng Barcelona dan gelar Liga pertama Manchester City setelah 44 tahun. Mantep kan guys? Kita lanjut ke nomor 6, ada Adama Traore. Dia main dari tahun 2013 sampai sekarang. Jujur guys, kita masih nggak yakin sama klaim Adama Traore yang bilang dia nggak pernah nge-gym.
Soalnya badannya gede banget, ototnya gede semua. Entah latihan atau bawaan lahir, yang jelas fisiknya udah jadi bahan pembicaraan sejak dia datang ke Inggris dan gabung ke Aston Villa. Sekarang dia main di Fulham setelah sebelumnya di Wolverhampton. Selain lengan dan pundaknya yang kayak Hulk, kecepatan dia juga luar biasa. Dia pernah tercatat lari sampai 36,6 km per jam, bikin wingback musuh pusing 7 keliling. Di wawancara tahun 2021, dia bilang kecepatan itu udah bawaan dari kecil. Kata dia nggak pernah ngangkat beban karena takut bikin larinya melambat. Gokil sih, tetap kuat tanpa ngangkat beban guys, kok bisa ya? Kita lanjut ke nomor 5, ada Romelu Lukaku. Dia main dari tahun 2009 sampai sekarang. Napoli dan Belgia punya striker gede dan kuat namanya Romelu Lukaku. Dari kecil dia udah lebih tinggi dari teman-temannya, sampai bikin orang tua lawan nanya-nanya. Beneran nih seumuran, tapi pas udah masuk level senior, ketajaman dan fisiknya bikin dia jadi predator di kotak penalti. Chelsea dulu pernah coba ngambil dia dari Anderlecht, tapi kurang berhasil. Akhirnya dia dipinjemin ke West Brom dan Everton. Nah, di situ baru kelihatan betapa bahayanya Lukaku. Sampai sekarang dia udah nyetak lebih dari 300 gol sepanjang karirnya. Mantap ya guys. Poster gede, kuat dan jago nahan bola bikin dia jadi momok buat bek lawan. Di level internasional, dia juga masih jadi top skor sepanjang masa Belgia dengan 85 gol dari 119 pertandingan. Gimana nggak serem guys? Kita lanjut ke nomor 4, ada Denis Situ yang main di tahun 1999 sampai 2015. Denis Situ lahir di Lagos, Nigeria. Terus dia pindah ke Inggris pas umur 7 tahun. Hidupnya dulu nggak gampang, bahkan dia hampir aja masuk kuliah jurusan ilmu komputer. Tapi akhirnya dia lebih milih ngerasain rumput lapangan daripada duduk di depan komputer. Awal karirnya juga berat, sampai dia harus kirim surat ke lebih dari 92 klub buat ngedapetin kesempatan. Akhirnya dia bisa gabung Charlton Athletic dan dari situ karirnya mulai naik. Paling dikenal pas dia main di Queen's Park Rangers, Watford, dan Millwall. Bahkan dia juga sempat main buat timnas Nigeria sebanyak 32 kali. Saking kuatnya guys, ada momen legendaris pas tahun 2014 waktu Darren Partley dari Bolton coba ngadu badan sama Situ dan langsung mental ke tanah. Komentator waktu itu sampai ngakak guys. Darren Partley ketawa sendiri. Dia coba duel sama Denis Situ dan ujung-ujungnya malah jatuh sendiri. Ngeri guys. Kita lanjut ke nomor 3, ada Hulk. Dia main dari tahun 2004 sampai sekarang. Kalau sampai dijuluki Hulk, udah jelas badan lo nggak main-main. Ivanildo Vieira de Sousa alias Hulk ini emang cocok banget sama namanya. Badannya gede banget buat ukuran pesepak bola. Dan dia dapat julukan itu karena katanya dia mirip sama aktor Lou Ferrigno yang dulu main jadi Hulk di serial TV tahun 70-an. Selain badannya yang kekar, Hulk juga jago banget ngebully pertahanan lawan di Jepang, Portugal, Rusia, Cina, dan Brazil. FIFA sendiri pernah ngejelasin Hulk sebagai penyerang tengah atau sayap yang punya tenaga gila dan jago di kotak penalti. Gak heran kalau dia udah ngebobol lebih dari 400 gol sepanjang karirnya. Salah satu golnya yang paling gila adalah waktu dia ngehajar fans Benfica yang rasis dengan tendangan roket ke pojok kanan atas gawang. Kecepatannya berapa guys? 108 km per jam guys. Mantap. Di usia 38 tahun, Hulk masih nunjukin kalau dia bisa diandelin. Bahkan dia pernah ngegolin 2 tendangan bebas dalam satu pertandingan buat Atletico Mineiro. Yang kedua kecepatan bolanya sampai 119 km per jam. Gila nggak guys? Kita lanjut ke nomor 2, ada George Elokobi yang main di tahun 2002 sampai tahun 2022. Sekarang dia emang kelihatan kayak abang-abang baik hati yang jadi pelatih Maidstone United. Tapi dulu di lapangan, George Elokobi itu beda cerita guys. Main di klub-klub kayak Colchester United, Maidstone, sama Wolverhampton Wanderers, dia terkenal sebagai bek tangguh yang badannya kayak tembok. Walaupun tingginya nggak seberapa buat ukuran bek tengah, Elokobi ngandalin kekuatannya buat menang duel. Dia bahkan pernah bilang ke Daily Mail sesuatu yang mirip kayak Adama Traore. Gue nggak pernah ngangkat beban tambahan. Gue emang kuat dari lahir. Badan gue emang gini dari sananya. Kalau 2 tahun nggak latihan pun bentuknya bakal tetap kayak gini. Ya intinya nggak perlu capek-capek ke gym buat tetap kelihatan kayak superhero guys. Tapi bener nggak sih guys? Nggak latihan tapi badannya bisa gede gini.
Nomor 1 ada Adebayo Akinfenwa. Dia main dari tahun 2001 sampai 2022. Nah, yang satu ini sih nggak ada lawan guys. Adebayo Akinfenwa alias The Beast. Lebih kelihatan kayak binaragawan daripada striker. Dengan badan yang super gede, dia jadi legenda di Football League. Dia nyetak gol buat banyak klub kayak Torquay, Swansea, Northampton, Gillingham, Wimbledon, dan Wycombe. Total golnya 234. Lumayan sih, tapi yang bikin dia dikenal itu justru fisiknya yang luar biasa. Gara-gara YouTuber KSI ngefans sama kartu inform Akinfenwa di FIFA 12 Ultimate Team, popularitasnya makin naik. Sejak saat itu, dia jadi ikon beast mode di dunia sepak bola dan berkali-kali dinobatin sebagai pemain terkuat di FIFA. Selain itu, dia juga sering nge-challenge stereotip di sepak bola. Dulu banyak yang bilang ke dia, kegedean buat jadi pemain bola, tapi dia malah pakai itu buat motivasi dan hasilnya dia jadi legenda guys. Nah, itu dia 10 pemain paling kuat dalam sejarah sepak bola. Mulai dari striker yang bisa ngegempur pertahanan lawan sampai back yang nggak bisa digeser, mereka semua punya kekuatan luar biasa yang bikin lawan ketar-ketir. Nah, menurut kalian siapa yang paling kuat di antara mereka? Atau ada pemain lain yang harusnya masuk daftar ini guys? Komen aja di bawah, nggak apa-apa, santai aja. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka sama video ini. Dan subscribe biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton. Thank you. Bye-bye.